warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat tani, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan dan Lebaran tahun depan. Amin. Pagi ini teman-teman ya, kita kembali ngecek kondisi sawah. Sudah sebelum Lebaran 2 hari atau 3 hari sebelum Lebaran itu sampai saat ini ya, sampai H plus berapa ya, H plus 5 ini belum melihat sawah. Dan ternyata benar ya, kalau kita tidak ngecek sawah itu kacau jadinya ya, karena apa, kita tidak bisa mengontrol bagaimana kondisinya, kemudian harus diapakan, itu yang kita nggak bisa. Dan pada pagi hari ini kita akan ngecek kondisi terkini dari sawah saya ya. Jadi ini teman-teman ya, ini 25 HST tanam mesin, kemudian ini jenisnya Inpari 32 teman-teman ya. Bisa dilihat pertumbuhannya sebenarnya lumayan bagus, namun yang perlu diperhatikan adalah rumputnya ya teman-teman. Rumputnya ini sudah sangat tinggi. Sebenarnya bisa kalau dipakai obat herbisida ya, cuma herbisida itu pasti ngefek ke tanaman biasanya. Dan padi saya ini tergolong telat juga untuk pemupukan, karena waktu Lebaran kemarin tidak sempat. Jadi bisa dilihat ini warnanya ke kuning-kuningan gini ya. Jadi saya mau mengerahkan herbisida juga ibaratnya eman-eman gitu ya, takutnya nanti malah pertumbuhan tanamannya terganggu. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Akhirnya itulah ya, itu adalah teman-teman yang kalau di sini disorok namanya teman-teman ya. Disorok itu menggunakan alat itu, hasilnya saya dilihat ya. Jadi ya lumayan bersih, walaupun yang bisa disorok untuk tanaman padi saya itu yang jalur ini ya, karena ini tanam mesin. Dan yang kalau di yang vertikal ya, kalau yang horizontal yang ini berlawanannya itu nggak bisa, karena jarak tanamnya itu kalau tanam mesin itu gini teman-teman ya, terlalu rapat dan tidak serasi, tidak rapi gitu ya. Kalau yang ke selatan ini, yang lurus ini vertikal ini rapi teman-teman ya, dia rapi. Jadi yang bisa hanya ini ya, tapi tidak apa-apa lah, daripada ini rumputnya banyak. Jadi kita lakukan penyorokan. Fungsinya ya, selain menggemburkan tanah ya, ketika disorok itu padi akan patah ya, akarnya patah, jadi nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Dan bisa dilihat teman-teman ya, ini 25 HST ini ada 5 orang. Panas ya teman-teman ya, panas banget suasana ini di Kabupaten Nganjuk. Halo, ini pasukan apa ya, Soboparan nih, pasukan Soboparan. Nah, langsung bersih ya teman-teman ya. Ini padat, jadi lumayan bersih dan padinya kelihatan. Nah, biasanya ini kalau saya habis diginikan tuh dipupuk, tapi kemarin saya balik ya, saya pupuk dulu baru disorok ya. Kita lihat hasilnya itu seperti apa. Kalau menurut teori ya, harusnya kalau disebarkan dulu baru disorok itu pupuknya akan tenggelam, jadi dia akan langsung terserap oleh akar-akar itu ya. Teorinya seperti itu. Jadi akan berbeda ketika disorok baru dikasih pupuk ya. Dan ini juga untuk menghemat ini biaya pengairan ya, karena ini sudah masuk musim penghujan. Kalau kemarau. Kalau
kita salah, kalau mumpung ada air jadi ya segera aja dipupuk. Ya ini lumayan bersih ya. Ini solusi terakhir ya teman-teman ya, karena rumput pun kayaknya sudah, herbisida sudah tidak bisa di kondisi ini. Oke ya, ini yang sebelah, yang ini sudah selesai. Iya, jadi kelemahan dari tanam mesin teman-teman ya, kalau tidak pandai mengatur rumput itu resikonya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya tunjukkan ya, si longgak itu yang warna hijau-hijau itu dia juga semi mesin ya, karena bibitnya juga bibit yang kecil seperti bibit tanam mesin, tapi rumputnya ngeri dia ya, luar biasa padat. Ini sudah saya kasih Nuflex tapi enggak mempan ya, nggak tahu saya salah aplikasi atau apa. Ada sih berkurang, cuma yang kalau di sini rumput dengkulan kayak gitu ya, itu yang nggak bisa mati. Nah yang mengenaskan teman-teman ya, ini yang paling mengenaskan ya, ini bagian airnya yang banyak, airnya banyak dan tidak bisa terbuang, akhirnya asem-asemen ya teman-teman. Dan ini perlu perawatan yang super ekstra ya, kalau sudah seperti ini mesti akan tambah biaya lagi, karena di fase ini juga sulit ya, mau dipupuk juga bahayanya nanti malah rusak ya, apalagi yang nitrogen, urea, ZA itu yang berbahaya. Kalau nggak segera dipupuk juga nggak hijau-hijau, tapi alangkah terbaiknya kalau yang seperti ini tuh ya teman-teman ya, ini mending kita biarkan dulu ya, karena kemarin ini hujan, jadi sebenarnya ini kemarin sudah kering banget ya, saya keringkan, tapi karena tadi malam hujannya sangat lebat jadi ini penuh lagi ya. Jadi ini kita biarkan sampai kering banget, kalau bisa pecah retak rambut gitu ya. Nah, retak rambut kalau sudah itu baru kita kasih urea atau nitrogen lah, itu baru bisa, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan bisa ditambahkan kalau masih seperti ini, misalkan pupuk, saya juga pakai ini teman-teman ya, TS tapi yang impor, yang kandungannya itu fosfat kalsium, itu mereknya Postgrow ya, itu mirip TS ya, Postgrow. Kemudian yang impor yang Pak Tani ya, Postgrow-nya Pak Tani, itu ada boron, ada silika, jadi lebih komplit daripada hanya TS ya, yang fosfat saja itu. Jadi saya tambahkan juga dengan zinc sulfat. Jadi saya pupuk Postgrow yang TS itu, yang kandungannya fosfat sama zinc ya, saya campurkan dengan zinc untuk mencegah atau mengobati asam-asamannya. Ya teman-teman semuanya, inilah pupuk yang tepat untuk memberikan solusi terhadap tanah masam ya. Jadi seperti asam-asaman tadi yang ada di tempat saya, maka saya menggunakan pupuk ini ya teman-teman, Postgrow dari Pak Tani. Segini itu 50 kilo itu harganya 160.000. Nah kandungannya teman-teman ya, ini beda dengan kandungan pada pupuk SP36 seperti biasanya ya. Jadi ini ada fosfat 20%, kalsium, silika, sulfur, boron, dan magnesium. Jadi sangat-sangat komplit sekali ya teman-teman ya, untuk mengatasi atau memberikan solusi terhadap tanah masam. Jadi saya rekomendasikan lah ini tanah-tanah yang masam itu jangan dipupuk menggunakan urea. Jadi lebih baik menggunakan pupuk yang kandungannya ada fosfatnya. Ini warnanya hitam ya, seperti itu ya teman-teman ya, kelihatan ya. Ini sudah saya campur dengan NPK ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi yang hitam ini adalah fosfatnya, yang merah-merah oranye ini adalah NPK-nya. Jadi tanah yang masam tadi memang sengaja tidak saya kasih pupuk urea ataupun ZA, tapi saya kasih dengan pupuk Postgrow ini ya, dicampur dengan NPK bebas ya NPK-nya. Kalau saya NPK yang
subsidi yang lebih murah. Jadi itu solusi pemberian pupuk pada tanah masam tadi. Sekian teman-teman hari ini, semoga bermanfaat sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.